Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Reki Nuriana akan menjelaskan sedikit jurnal audit sistem informasi inventory pada PT DPT Utan Kayu dengan framework COVID 4.1. Di sini profil jurnal, judul Audit Sistem Inventory pada PT DP Utan Kayu dengan framework COVID 4.1, ditulis oleh Jamal Maulana Hudin, Nia Anggraeni, Diki Prayudi. Materi pembahasan yang ke-1, pendahuluan. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi menempati posisi yang sangat penting. Hampir semua sektor usaha membutuhkan suatu teknologi yang semakin canggih untuk menghadapi persaingan usaha yang sangat ketat sekarang ini. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini pun berpengaruh dalam dunia bisnis. Peran teknologi informasi dalam dunia bisnis sangat besar untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Membangun saatnya suatu sistem informasi memerlukan pemahaman yang baik dan jelas mengenai sistem yang akan digunakan, baik dalam prosedur sistem, input, output maupun hal-hal yang mempengaruhi kinerja sistem baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Domino es Pizza Utan Kayu Jakarta merupakan salah satu bisnis yang bergerak panjang dalam bidang makanan, khususnya menyajikan hidangan siap saji, fast food. Sebagai restoran yang setiap hari menyajikan sebuah hidangan, tentunya persediaan bahan baku dan barang merupakan suatu masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, harus memiliki suatu sistem inventory atau bisa kita kenal dengan istilah sistem persediaan barang atau bahan. Karena sering terjadi selisih antara stok inventory pada sistem dan stok fisik pada Domino Pizza Utan Kayu, maka salah satu solusinya adalah dengan menerapkan teknologi informasi pada sistem inventory agar informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan cepat sehingga pengolahan inventory menjadi lebih efektif dan efisien. Inventory adalah material yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Jika perusahaan memproduksi suatu barang atau jasa, maka material tersebut digunakan untuk mendukung atau menyediakan kebutuhan produksi. Inventory bagi perusahaan adalah untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan agar dapat menstabilkan barang dan bahan. Sebuah restoran dibutuhkan data-data yang konkret agar barang tidak kelebihan ataupun kekurangan. Yang kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian itu menggunakan metode observasi, metode kuesioner, metode wawancara, dan studi literatur. Metode penelitian sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas, atau alat teknologi, media, prosedur yang mengendalikan yang terlibat dalam suatu kegiatan dan melibatkan serangkaian proses dalam membantu pengambilan keputusan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Audit merupakan aktivitas pengumpulan dan pengujian data yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan independen dalam rangka menentukan kesesuaian informasi yang diaudit dengan standar kriteria yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada para pihak yang membutuhkan atau berkepentingan. Proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi
Konfederasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern dan memadai. Semua aktivitas dilindungi dengan baik, tidak disalahgunakan serta terjamin integritas data, keandalan serta efektivitas dan efisiensi penyelenggara sistem informasi berbasis komputer. Dalam perusahaan perdagangan pada dasarnya hanya ada satu golongan inventory persediaan yang merupakan sifat perputaran sama, yaitu disebut merchant inventory, persediaan barang dagangan. Persediaan ini merupakan persediaan barang yang selalu dalam perputaran, yang selalu dibeli dan dijual, yang tidak mengalami proses lebih lanjut dalam perusahaan tersebut yang mengakibatkan perubahan bentuk dari barang dan barang yang bersangkutan. COBIT 4.1 didefinisikan ke dalam 4 domain, yaitu PO, AI, DS, dan IME. Proses inventory. Proses inventory adalah stok dari suatu item atau sumber daya yang digunakan dalam suatu organisasi perusahaan. Sistem inventory adalah sekumpulan kebijakan pengendalian yang memonitor tingkat inventory dan menentukan tingkat mana yang harus dijaga, bila stok harus diisi kembali, dan berapa banyak yang harus dipesan. Sistem inventory akan memberikan kemungkinan struktur organisasi dan kebijakan operasi produksi untuk menjaga dan mengawasi barang-barang untuk di stok. Hasil dan pembahasan. Data penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner. Analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh ditinjau secara kualitatif dan kuantitatif yang mencangkup tentang penerapan dan pengukuran kinerja serta mengetahui tingkat kematangan terhadap sistem informasi inventory pada Domino Pizza saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan. Kemudian data yang telah diterima dari hasil kuesioner tersebut diolah penerapan metode framework COBIT 4.1 yang telah didefinisikan berdasarkan domain. Dari hasil perhitungan didapatkan rata-rata nilai domain sistem informasi inventory sebesar 3.23. Dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem inventory pada PT Domino berada pada level definisi proses yang keterangannya prosedur distandarisasikan dan didokumentasikan, kemudian dikomunikasikan melalui pelatihan. Kemudian diamankan bahwa proses-proses tersebut harus diikuti, namun penyimpanan tidak mungkin dapat terdeteksi. Menurut penelitian penulis, prosedur sendiri tidak lengkap namun sudah praktek yang berjalan dan proses standar dalam praktek pelaksanaan kegiatan sistem inventory. Sebagai telah didokumentasikan, proses ini didasari pada proses pengembangan sistem yang telah diintegrasikan. Proses ini digunakan untuk membantu manajer, ketua tim, dan anggota pengembang sehingga dapat bekerja dengan lebih efektif. Solusi permasalahan. Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa analisis tingkat kematangan yang dihasilkan mendapatkan nilai sebesar 323 dengan selisih 0,77 dari tingkat kematangan yang diharapkan sebesar 4,00. Angka yang didapatkan berdasarkan hasil pengolahan kuesioner tersebut berada pada level 3. Definisi proses yang artinya penerapan sistem inventory pada Domino Pizza telah dilakukan, tetapi masih memerlukan proses tata kelola IT secara rutin dan dalam pengawasan dari pihak manajemen atau kepala divisi yang bertugas di lapangan. Oke, cukup sekian penjelasan dari Peki Nuriana. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.